Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Jadi akhir-akhir ini tuh mungkin emang aku tuh jarang banget bikin video karena emang faktor mager dan gak sempet juga sih sebenarnya. Jadi di bulan puasa ini nih, dari 9 sampai 30 April ya, itu udah buka pola pembibitan Kemenhub ya teman-teman. Jadi kalian udah bisa daftar. Dan di video kali ini aku pengen ngejelasin kalian persyaratan-persyaratan apa aja sih yang harus kalian penuhi untuk mendaftar sebagai calon taruna di Kemenhub ini. Jadi teman-teman mungkin udah banyak di antara kalian yang udah dapat info tentang apa aja sih persyaratan untuk mendaftar di si pencatar ini, karena emang setiap instansi ataupun di Kemenhubnya sendiri itu udah mengeluarin persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar calon taruna tahun 2022 ini. Tapi di sini aku hanya mau tegasin bahwa jangan remehkan setiap persyaratannya ya teman-teman. Contoh ya, tinggi. Mungkin kalian bilang 1 cm doang, ini doang, jadi kayak menganggap remeh ataupun menganggap enteng setiap persyaratan yang ada. Di sini aku mau perjelas lagi ke kalian gimana persyaratan-persyaratannya. Jadi teman-teman, di sini tuh ada persyaratan khusus dan ada persyaratan umum. Apa sih perbedaan antara persyaratan khusus dan persyaratan umum? Jadi persyaratan umum itu berlaku untuk semua si pencatat ya teman-teman. Maksudnya semua yang ingin mendaftar di bawah Kemenhub, seperti darat, laut maupun udara. Tetapi untuk persyaratan khusus itu adalah contoh, khusus penerbangan harus IPA, khusus pelayaran jurusan ini harus IPS. Jadi seperti itu teman-teman, jurusan khususnya. Kalau untuk umumnya sih ya mungkin kalian semua udah memenuhi ya teman-teman. Jadi di sini aku mau ngejelasin dulu di persyaratan umum. Jadi yang pertama adalah pria, wanita, warga negara Indonesia. Nah menurut aku ini tuh cukup jelas ya teman-teman, karena nggak mungkin dong warga asing daftar di Kemenhub sini. Aku yakin sih bahwa yang mendaftar di si pencatat itu adalah semua tuh warga negara Indonesia. Jadi cukup jelas ya yang poin 1. Untuk poin keduanya itu usia maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun. Nah ini tuh persyaratan umumnya. Tapi kalau khususnya yang apalagi penerbangan ya, itu tuh untuk lalu lintas udara minimal 18 tahun. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena pada saat lulus itu ada usia minimal sama maksimal ya untuk kerja. Jadi instansi itu memperkirakan semua itu teman-teman. Jangan sampai misalnya kalian lulus mungkin umurnya kurang nih, atau mungkin umurnya udah lebih nih. Jadi kayak pendidikan kalian tuh nggak sia-sia sih sebenarnya, cuman maksudnya ya nggak kepake gitu loh teman-teman. Jadi kayak usia tuh bener-bener dipertimbangin. Jadi jangan ngeremehin bahwa lebih sebulan, lebih 2 bulan doang, nah tetap daftar gitu. Jangan seperti itu teman-teman. Jadi kalian juga harus benar-benar mempertimbangkan sih untuk umur ini. Nah yang ketiga itu tinggi badan minimal 160, untuk wanita itu 155. Jadi pria itu 160, wanita itu 155. Ini juga aku tegasin, jangan pernah ngeremehin yang namanya tinggi badan. Jadi persyaratannya itu udah tertera ya teman-teman, udah jelas banget bahwa pria itu harus 160 dan cewek itu harus 155. Jangan sampai misalnya ada cewek yang ngedaftar nih 154, beda 1 cm aja sih kak. Jadi menurut aku sih nggak apa-apa. Jangan seperti itu teman-teman. Tinggi badan itu bener-bener harus masuk persyaratan loh teman-teman. Jadi kemarin tuh pas aku daftar juga ada temenku 154 dan itu bener-bener nggak lolos. Dan di tahun depannya lagi dia daftar dan emang bener-bener tingginya 155, entah dia makan apa naik 1 cm. Jadi pada saat 155 itu dia udah sesuai kualifikasi dan emang tesnya juga berjalan baik. Jadinya dia lulus pada saat 1 tahun setelah dia mendaftar sebelumnya. Kalau ada yang nanya, terus kak kalau misalnya tingginya kurang boleh daftar nggak? Ya kalian bisa analisa sendirilah. Kalau misalnya kalian nggak memenuhi persyaratan, apa kalian bisa daftar apa enggak. Jadi kalian bisa menganalisa sendiri. Jangan sampai kalian misalnya daftar aja udah keluar banyak uang nih buat tes-tesnya, dan ternyata nanti kendalanya pada saat di kesehatan kalian ngukur tinggi badan dan ternyata tinggi badan kalian nggak cukup. Jadi kalian juga harus pintar-pintar ya teman-teman buat ngeanalisa sendiri gimana persyaratan-persyaratannya gitu loh teman-teman. Jadi untuk yang keempat, berbadan sehat, tidak cacat fisik dan
fisik dan mental, HIV, AIDS, serta bebas narkoba. Nah, menurut aku ini udah jelas banget sih, maksudnya sebenarnya nggak ada diskriminasi apa gimana gitu dalam seleksi ini, cuman kalau misalnya kalian, maaf ya, kalau misalnya ada sesuatu sakit apa gimana, nanti di dalamnya tuh kalian pendidikannya semi militer, jadi nanti yang repot kalian juga kalau misalnya ada sakit, seperti itu teman-teman. Yang kelima itu ketajaman penglihatan normal dan tidak ada kelainan buta warna baik parsial maupun total. Nah, kalau buta warna ini tuh mungkin banyak banget perusahaan, instansi, dan sekolah-sekolah lainnya itu emang nggak mengizinkan yang buta warna, karena buta warna itu fatal banget teman-teman. Untuk penglihatan normal itu banyak banget yang nanya, Kak kalau minus gimana? Kalau minus tetap bisa daftar kok teman-teman, itu masih ada peluang untuk lulus. Nah, aku sendiri juga pas daftar kemarin tuh minus teman-teman. Sampai sekarang tuh minusku malah nambah banyak. Jadi ya kalian yang minus jangan berkecil hati, tetap daftar. Yang jelas minus kalian tuh nggak parah banget, yang masih bisa ngelihat jelas di tanpa kacamata, yang barang-barang dekat, itu nggak apa-apa teman-teman. Kalian tetap daftar aja, coba aja peruntungan kalian. Yang keenam adalah tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. Ini juga udah jelas banget sih, kalau misalnya kalian memang nggak pernah melakukan kejahatan maupun dalam proses hukum, itu kalian bisa daftar-daftar aja sih teman-teman. Untuk yang ketujuh, belum pernah diperhentikan sebagai taruna-taruni lingkungan Badan Pengembangan SDM, Perhubungan, dan Perguruan Tinggi dengan tidak hormat. Jadi itu banyak banget yang namanya sistem drop out ya, mungkin karena pelanggaran kekerasan ataupun pelanggaran karena apa di drop out sebelumnya. Contoh nih, mungkin kalian pernah di DO di STTD terus kalian daftar di Poltek Bank, nah itu nggak bisa. Harus lihat latar belakang case-nya juga, mungkin dia di DO karena melakukan suatu kejahatan ataupun melakukan suatu tindak pidana. Nah, itu nggak bisa daftar lagi, teman-teman. Yang kedelapan adalah bersedia menaati segala peraturan pada pola pembibitan. Nah, di pola pembibitan itu bukan maksudnya pola pembibitan yang ASN ya, teman-teman. Maksudnya ya, di ketarunaan itu kalian harus siap menaati segala peraturannya. Jadi, di taruna itu banyak banget peraturan yang harus kalian taati, dan itu ketat banget, teman-teman. Jadi, kayak disiplin kalian tuh benar-benar harus diperhatikan. Yang dulunya mungkin kalian bebas di luar, dan pada saat masuk taruna itu kalian harus benar-benar menaati segala peraturan yang udah ditetapkan oleh instansi. Di sini juga ada bersedia diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan tindakan kriminal, antara lain mengkonsumsi atau menjual narkoba, melakukan tindak kekerasan, perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, perundangan, dan lain-lain, melakukan tindakan asusila atau menyimpang seksual. Jadi ini tuh bukan hanya di instansi aja sih, semuanya juga ya harus menerima konsekuensi kalau melakukan pelanggaran ini ya teman-teman. Jadi intinya kalian harus baik-baik aja, nggak melakukan tindak pidana apapun, tidak melakukan kekerasan apapun, intinya tidak melakukan sesuatu yang tidak terpuji gitu loh teman-teman. Selanjutnya adalah bersedia menandatangani surat pernyataan calon taruna yang bermateri Rp10.000. Jadi pada saat nanti kalian masuk itu ada kayak surat perjanjian gitu loh teman-teman, dan kalian harus menandatangani itu pertanda bahwa kalian setuju dengan aturan-aturan yang ada yang ditetapkan oleh instansi mungkin, ataupun aturan-aturan lainnya yang disediakan oleh BPSDM. Nah, untuk persyaratan khususnya, ini tuh yang kayak khusus penerbangan gitu loh teman-teman. Jadi SMA jurusan IPA untuk prodi TNU, TBU, TTPU. Jadi untuk persyaratan yang khususnya itu ya sesuai dengan instansi yang bakalan kalian pilih. Contoh misalnya di penerbangan jurusan TPU harus IPA, harus teknik, harus dari lulusan SMK teknik apa gimana gitu. Itu khususnya itu ya sesuai dengan jurusan yang akan kalian ambil. Untuk persyaratan umumnya dulu yang kalian harus penuhi ya teman-teman. Di sini aku juga mau infoin buat kalian yang lulus pada tahun 2022, ijazahnya belum keluar, wajib menggunakan surat keterangan lulus atau surat keterangan ujian nasional. Jadi aku juga dulu kemarin pas daftar itu ijazahnya belum keluar, jadi bisa menggunakan surat keterangan lulus. Nah teman-teman, untuk jenis seleksinya nanti nih yang si pencetar 2022 itu sama aja sama si pencetar tahun-tahun sebelumnya. Nah apa aja sih kak? Jadi yang pertama, lagi yang untuk pola pembibitan ya, yang pertama itu ada SKD, seleksi kompetensi dasar, itu kayak seleksi CPNS sih. Nah mungkin kalian udah tahu dong SKD itu kayak ada apa aja, TIU dan sebagainya gitu loh. Dan kalian pasti udah pernah, apalagi untuk kalian yang udah pernah ikut SBMPTN, itu mirip-mirip
gitu sih soalnya, cuman yang gak ada tuh hanya mata pelajaran kayak fisika seperti itu nggak ada. Jadi yang pengetahuan dasar aja sih teman-teman. Kedua adalah tes kesehatan. Tes kesehatan itu ada beberapa ya, aku udah pernah jelasin sih sebelumnya, tapi insya Allah nanti kedepannya aku bakalan jelasin kembali. Nanti kalian tinggal klik aja sih linknya di description box, nanti aku cantumin di bawah. Terus psikotes juga aku udah pernah bahas, nanti aku taruh linknya di description box juga. Dan yang terakhir adalah wawancara, linknya juga aku taruh di description box ya. Jadi yang berbeda tuh hanya urutannya aja sih sebenarnya, karena kalau tahun-tahun yang lalu sebelum-sebelumnya itu yang terakhir tuh adalah samapta dan wawancara, dan di sini tuh samaptanya diduluin. Jadi ya yang berbeda tuh hanya itu aja sih. Jadi teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampein. Mohon maaf banget kalau misalnya banyak banget kesalahan dan kekeliruan, karena ini tuh pertama kalinya lagi aku udah dari sekian bulan ini pertama kalinya lagi aku bikin konten. Oh ya, udah banyak banget pertanyaan masuk ya, entah itu di DM ataupun di kolom komen. Insya Allah Ahad nanti aku bakalan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan untuk kalian yang masih mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ataupun langsung DM aja di Instagram aku @indahsururi98. Insya Allah kalau misalnya aku tahu, aku bakalan jawab. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.